Shalom saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa kembali saudaraku terkasih dalam program rohani kebenaran yang memerdekakan kita. Saya percaya setiap kita yang ada di dalam Yesus, setiap kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu ada dalam kuasa kebenarannya. Hari ini kita siapkan saudara yang terkasih untuk kita masuk dalam pujian penyembahan. Dan setelah itu kita juga akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita puji, kita muliakan nama Tuhan. Dan kita selalu ada di atas tahta pujian. Puji Tuhan, haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri kami, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh dalam tanganku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita percaya setiap kehidupan kita selalu serahkan ke dalam nama Tuhan. Satu kebahagiaan yang besar dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam kuasa-Nya. Mari saudaraku, jangan kau ragu. Satu kebahagiaan yang kita terima dari Yesus ketika kita selalu ada bersama Dia. Apapun masalah dalam kehidupan kita, jangan kau menempatkan selalu masalah itu lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan. Hari ini, mari kita berbahagia. Kita yakin dan percaya melalui iman percaya kita bahwa setiap apapun masalah kita, Tuhan selalu buka jalan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kami sembahkan Tuhan, haleluya, haleluya,
sungguh baik. Kaulah Bapa kami yang baik. Dialah Bapa kita yang baik. Tidak ada kasih kuasa yang melebihi dari kasih Kristus yang Dia telah nyatakan bagi kita. Hanya kasih Kristus yang bisa kita merasakan. Kata merasakan adalah sesuatu kasih yang ada kuasa dalam setiap kehidupan kita. Hanya kasih Yesus yang bisa memberikan satu kekuatan dalam hidup kita. Oh, glory bagimu Tuhan. Hanya wajah-Mu Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, yang memberikan sesuatu kekuatan dan kuasa dalam hidup kami. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, oh, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, oh, oh, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, oh, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
Dia adalah Bapa kita yang baik. Setiap kita yang menempatkan Dia adalah Bapa kita yang baik, maka kita akan merasakan cinta kasih-Nya di dalam hidup kita. Kebaikan Bapa tidak sama dengan kebaikan manusia di dunia ini. Dia akan tidak melihat satu kelebihan manusia kita. Dia tidak akan melihat kekurangan manusia kita. Tapi Dia hanya mau melihat hati kita yang siap untuk kita bukakan, untuk Dia ada di dalam hidup kita. Saudaraku, Dia Bapa kita yang baik. Tidak ada suatu kuasa yang melebihi dari kuasa Bapa kita di dunia ini. Saya hanya menyampaikan suatu pesan bagi kita. Datanglah selalu kepada Dia. Jangan andalkan kekuatan manusiamu. Kita tidak akan mampu menghadapi setiap persoalan masalah kita dengan kekuatan manusia kita. Tapi Bapa di surga, Dia mampu. Ketika kita datang kepadanya, membuka hati kita untuk Dia, saya percaya Dia Bapa yang baik. Dan kita akan merasakan kasih, cinta kasih-Nya di dalam hidup kita. Makanya hari ini, mari kita datang, kita memandang wajah-Nya. Kata memandang wajah-Nya, kita ada masuk ke dalam persekutuan Dia. Orang yang memandang wajah Tuhan adalah orang yang datang dalam persekutuan Tuhan. Karena kita itu anak roh, bukan daging. Ini berbicara roh, bukan berbicara perbuatan manusia dunia kita. Kalau kita memandang wajah Tuhan, datanglah apa adanya diri kita. Baik dalam persekutuan-persekutuan kita, baik melalui doa, ibadah, angkat pujian penyembahan kita, membaca setiap firman yang Dia telah nyatakan kasih kuasanya dalam hidup kita. Disitulah orang tersebut telah memandang wajah Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita, apapun kesalahan kita, jangan gampang menilai setiap kesalahan orang lain. Karena tugas kita bukan menilai, tapi memberitakan setiap kuasa Tuhan. Karena kita adalah saksi-saksinya Yesus. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, saudaraku yang terkasih, pada saat ini adalah masih suasana untuk kita melihat kebesaran kemuliaan Allah, tentang kenaikannya nanti ke surga. Dan kita harus tahu, Yesus naik ke surga. Ini memiliki suatu makna yang penting bagi orang-orang percaya. Karena kalau Yesus tidak naik ke surga, pengutusan tentang Roh Kudus ini yang memberikan kuasa bagi kita, kuasa agar kita ketika kita dalam masa hidup dan ketika kita mati, kita tetap menempatkan iman percaya kita hanya Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus diutus oleh Yesus, Dia minta kepada Bapa untuk kita diberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita sebagai orang-orang percaya. Makanya hari ini peganglah firman, mari kita memandang wajah Tuhan. Artinya kita selalu datang ke dalam hadirat Tuhan. Baik dalam persekutuan-persekutuan kita dengan Yesus, kita terus lebih tingkatkan agar kita lebih dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Oh, oh. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik,
kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur selalu dalam hidup kami. Haleluya. Kami selalu bersyukur. Kami memandang wajah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami selalu bersyukur setiap kebaikan Yesus dalam hidup kami. Biar setiap kami yang ada di dalam-Mu Bapa selalu memandang wajah-Mu yang memberikan suatu otoritas kuasa, kasih yang Kau nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas setiap pujian penyembahan ini. Dan sebentar kami akan siapkan hati kami untuk siap diajar dan ditegur melalui setiap sabda firman-Mu. Kami percaya, jadikanlah setiap firman ini menjadi satu benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi anak-anak Tuhan. Sehingga mereka juga akan bisa meraih janji firman-Mu hari ini. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Dan apapun setiap persoalan masalah kami, ketika kami selalu percaya, andalkan iman percaya kami kepada-Mu ya Bapa, Tuhan selalu buka jalan atas setiap masalah dalam hidup kami. Pelihara hidup kami Tuhan, perbarui roh kami, agar setiap firman ini menjadi satu berkat dalam kehidupan kami. Roh Kudus ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan dan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus saudaraku. Dan hari ini kita akan buka hati kita untuk ditabur akan setiap sabda firman ini. Hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan tidak terlepas dari yang namanya kenaikan Yesus ke surga. Karena hari ke-40 nanti Yesus naik ke surga. Pada saat nanti hari yang ke-50 itulah yang turunnya Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta. Dia minta kepada Bapa agar Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Hari ini kita akan melihat, berbicara tentang Yesus naik ke surga, ini juga tidak terlepas tentang pengangkatan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi naiknya Yesus itu ke surga, ini tidak terlepas dari pengangkatan orang-orang Kristen. Hari ini kita akan melihat, berbicara apa sebenarnya
tentang pengangkatan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya atau pengikut Kristus ini ketika Yesus naik ke surga. Kita melihat dulu ayat firman Tuhan. Saudara bisa lihat, buka Alkitab saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini perkataan Rasul Paulus pada jemaat-jemaat di Korintus. Dia mengatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Artinya apa, saudara? Ketika nanti Yesus datang, Rasul Paulus mengingatkan bagi kita semua bahwa tidak semua manusia mati. Dan kita harus paham ini. Makanya Alkitab berkata, kita selalu disuruh apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang. Satu saat kita bisa dijemput. Makanya Alkitab ini mengingatkan kita bahwa tidak semua nanti manusia itu mati ketika Yesus datang. Tapi kita akan diubah. Kata diubah ini berbicara apa, saudara? Berbicara tentang tubuh kita yang dosa diubah menjadi tubuh yang tidak berdosa. Nah, kita lihat ayat selanjutnya, ayat 52. Dalam sekejap mata, ini satu tanda nanti, saudara. Dalam sekejap mata artinya kita tidak bisa duga-duga. Kapan kita dijemput oleh Yesus? Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nafiri yang terakhir ya, jangan salah. Jadi kalau kita mungkin pernah mendengar suara, mungkin ya suara yang tidak pernah terdengar, ya suara nafiri. Ya kalau bentuk, ya kita tidak tahu suara nafiri yang mana yang terakhir. Tapi jelas Alkitab berkata, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Oke, jadi kalau kita tahu yang mana yang terakhir, kita sudah perlu berjaga-jaga. Ini dikatakan pada suara nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ingat, ayat firman ini mengingatkan kita, ketika nanti Yesus datang, yang pertama dibangkitkan adalah orang-orang yang matinya di dalam Tuhan. Makanya saya perlu sampaikan bagi kita semua, saudaraku. Setelah orang yang mati telah dibangkitkan, barulah orang-orang yang tidak mati diubah. Apa yang dimaksud tentang diubah? Coba kita lihat ayat 53-nya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, ya. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Artinya apa? Bahwa tubuh yang kita pakai sekarang ini, yang saudara pakai sekarang ini adalah tubuh yang bisa binasa. Karena kita dari debu tanah. Yang kita pakai ini tubuh yang bisa binasa, bisa sakit. Kurang tidur kita bisa sakit, tidak makan bisa sakit. Kalau kita kurang istirahat, mungkin kita bisa masuk angin, kita bisa sakit. Karena apa? Tubuh yang kita pakai ini tubuh yang masih bisa binasa. Dan kita dikatakan, ya, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Artinya setiap kita yang mati di dalam Yesus kita akan dibangkitkan. Makanya saudaraku, pentingnya Yesus itu naik ke surga supaya apa? Supaya kita ini akan dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Kalau Yesus tidak naik ke surga dan dia tidak mengutus penolong, itulah Roh Kudus, maka kematian kita ini bukanlah bicara kemenangan, tapi kekalahan. Tapi kenaikan Yesus ke surga ini mau menunjukkan bahwa dia telah menyediakan tempat kita di surga. Rumah kekal. Ketika rumah kita sudah jadi, itulah penjemputan setiap orang-orang yang matinya di dalam Tuhan. Jadi saudara harus tahu, kematian ini bagi orang Kristen bukan kekalahan, kemenangan. Makanya saya selalu mengingatkan setiap kematian itu bukanlah berbicara dari akhir dari segalanya.
kita itu kalau mati, kita itu hanya beristirahat secara sementara. Kalau kita mati akhir segalanya, saudara, ini kita ini orang Kristen. Kematian itu bukan bicara kekalahan. Kematian di dalam Yesus ini bicara kemenangan, saudara. Makanya setiap orang yang mati di dalam Yesus, tidak ada itu berbicara tentang kekalahan. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, tubuh yang kita pakai ini adalah tubuh dosa. Tubuh yang bisa rusak. Tubuh yang produk dunia. Yang akan dikembalikan kepada dunia. Karena tubuh dunia ini tidak akan mungkin ada tempat dan bisa dapat tempat di surga. Makanya setiap kita yang hidup dalam Yesus, pesan saya, jangan kau gadaikan iman percayamu akan setiap kebutuhan duniamu. Baik masalah jabatan, masalah ekonomi. Kau tetap teguh imanmu. Aku tidak akan meninggalkan Yesus dalam hidupku. Kamu pegang firman Tuhan, saudara. Ketika kau meninggalkan Yesus, kau mati, kau tidak tahu tempatmu di mana. Ingat Alkitab berkata, setiap kita yang hidup dalam Yesus, kematian kita itu bukan bicara kekalahan, tapi ini bicara suatu kemenangan. Makanya setiap orang yang mati dalam Yesus, rohnya ada di pangkuan Bapa Abraham. Hari ini saya mengajak kita semua. Apapun persoalan masalah saudara, jangan persoalan masalah ini yang membuat atau mengubah iman percayamu kepada Yesus. Tetap fokus saudara. Yesus adalah berkat rohani di dalam hidupku. Sampai maut yang menjemput, aku tetap mengatakan Yesus adalah juru selamat dalam hidupku. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tubuh yang kita pakai ini tubuh yang bisa rusak akan diubahkan menjadi tubuh yang tidak bisa rusak. Tubuh kita ini adalah bisa membawa satu kematian. Tapi kematian ini akan diubahkan sesuatu hal yang bukan berbicara tentang kekalahan. Tapi suatu kemenangan. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Apa yang ditulis? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Makanya saudara, kematian itu adalah maut. Tapi orang yang hidup di dalam Yesus, kematian itu telah ditelan oleh suatu apa? Kemenangan. Kemenangan dalam siapa? Dalam pribadi Yesus. Bukan kemenangan di luar Yesus loh. Di dalam pribadi Yesus. Tidak ada orang yang bisa matinya menang, ditelan maut kalau dia tidak percaya pada Yesus. Saya perlu sampaikan. Rasul Paulus menulis surat ini di jemaat di Korintus. Untuk diingatkan, apapun persoalan masalah bagi jemaat di Korintus, jangan engkau tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Ingat saudara, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan yang dimaksud ini adalah tentang pribadi Yesus yang dia telah mati, bangkit dan naik ke surga. Ingat saudara, kebangkitan Yesus, kenaikan dia ke surga, ini sangat penting bagi orang-orang Kristen. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka kematian kita sebagai orang percaya tidak berbicara tentang kemenangan. Dia harus naik dulu. Dia harus memberikan dulu bekal kuasa bagi kita sebagai orang percaya. Itulah yang disebut penolong, itu yang disebut Roh Kudus. Dia akan memberikan penolong itu bagi kita. Agar apa? Kita menghadapi padang gurun dalam hidup kita, dalam dunia ini. Supaya kita tidak bisa dikalahkan. Makanya setiap saudara yang hidup dalam pertobatan. Pertobatanlah yang membuat hidupmu dalam kuasa Tuhan. Karena orang yang bertobat adalah orang yang selalu datang pada Yesus. Ingat. Ayat 54. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini kemenangan berbicara tentang pribadi Yesus dalam hidup kita. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pegang ayat ini saudara. Setiap saudara yang ada dalam persekutuan Tuhan,
Setiap saudara yang terus menabur dalam ladang Tuhan, setiap saudara yang terus beribadah dalam ladang Tuhan, apapun yang kau kerjakan semuanya untuk pelebaran kerajaan surga. Ingat, jerih lelah payahmu tidak akan pernah sia-sia. Buktikan aja saudara. Makanya kita sebagai orang percaya, kita gak boleh minta-minta saudara. Siapapun yang memfitnah kita, biarin aja. Alkitab sudah mengingatkan kita, lihat dari buahnya. Orang boleh pintar berbicara, tapi kalau orang yang pintar berbicara Tuhan tidak pakai dalam hidup dia. Ingat, mulut tangan kita ada kuasa. Kalau kita hidup dalam kuasa kebenaran Tuhan, saya percaya imanmu tidak akan pernah tergoyahkan. Rasul Paulus sudah mengingatkan bagi kita dalam suratnya pada jemaat Korintus. Supaya apa? Jangan engkau goyah. Jangan imanmu kau geser kepada setiap kebutuhan, keperluan hidup kita. Maka hari ini saya mengajak kita semua. Kenapa pentingnya tentang pengangkatan orang Kristen ini saudara? Makanya saya pernah selalu menyampaikan bagi saudara. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka tidak ada itu berbicara tentang pengangkatan orang-orang Kristen. Tapi karena Yesus telah membuktikan akan kasih-Nya, dia naik ke surga. Dan nanti pada hari yang ke-50 Pentakosta turunnya Roh Kudus, dia akan dia meminta kepada Bapa untuk Roh Kudus itu diutus. Kata diutus ini diberi kepada setiap orang-orang yang mengikut Yesus. Nanti saya akan khotbahkan bahwa Yesus mengutus Roh Kudus. Ini sangat penting. Makanya hari ini berbicara tentang pengangkatan orang Kristen, ada dua hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, ini berbicara tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Cara yang sama. Berarti di mana Yesus naik, disitulah Tuhan akan menjemput kita di awan-awan. Ingat saudara, kenaikan Yesus ini tidak main-main. Bahwa dia naik ke surga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita loh. Tapi dia akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, yang menghibur kehidupan saudara dan saya. Makanya saudaraku, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11 diingatkan bahwa kenaikan Yesus ke surga ini penting sekali bagi kita. Makanya ditegur oleh dua malaikat, ya, berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Ngapain kau melihat terus ke langit? Tuhan yang kau melihat itu dia akan datang apa? Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Artinya kenaikan Yesus ke surga ini juga berbicara tentang pengangkatan kita sebagai orang percaya. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka akan tidak ada yang disebut rapture, pengangkatan saudara. Makanya hari ini saya menegaskan bagi kita saudara, jangan kau tinggalkan Yesus. Jangan kau gadaikan iman percayamu. Hari ini mari saya mengajak kita semua, selama kita masih hidup, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kita bertobat saudara. Jangan kau tinggalkan Yesus. Apapun persoalan masalah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam usaha bisnismu, tetaplah selalu komitmen kita kepada Tuhan. Aku tetap mencintai Yesus. Jadi kita perlu sadar, berbicara tentang pengangkatan orang Kristen, orang percaya, orang pengikut Kristus. Hal yang pertama ini berbicara tentang Yesus naik ke surga. Artinya kalau Yesus tidak naik ke surga, tidak akan ada yang disebut pengangkatan bagi orang-orang Kristen. Hari ini yang sangat spesial, yang sangat penting bagi kita.
Melalui firman ini, saya mengajak kita semua dimanapun Anda berada. Jangan tinggalkan Yesus, saudara. Yesus sebentar akan naik ke surga. Kita akan peringati dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga. Justru ini mengingatkan kita, merenungkan dalam hidup kita, bahwa kita pasti akan terangkat dan bersama-sama Yesus di surga. Jadi kenaikan Yesus ke surga, murid-muridnya ditegur oleh dua malaikat dan berkata, untuk apa kau menunggu di sini? Dia akan datang dengan cara yang sama seperti yang kau melihat dia naik ke surga. Indah sekali, saudara. Hari ini peganglah teguh firman Tuhan. Mari saudara, di masa hidup adalah di masa untuk kita selalu hidup dalam pertobatan. Dan kalau kita mati, tidak ada lagi pertobatan dalam hidup kita. Ingat, kenaikan Yesus ke surga ini sangat penting bagi orang-orang Kristen. Sekali lagi saya katakan, kalau Yesus tidak naik ke surga, maka tidak akan ada pengangkatan orang-orang Kristen untuk naik ke surga. Tapi ketika Yesus naik ke surga, ada satu jaminan bahwa kita yang percaya Yesus, kita akan pasti naik ke surga. Haleluya. Itu poin yang paling penting dalam hidup kita. Yang kedua, berbicara tentang pengangkatan orang Kristen. Yang kedua adalah, ini berbicara tentang Yesus gembala yang baik. Apa maksud tentang Yesus adalah gembala yang baik tentang pengangkatan orang Kristen? Kita melihat dalam Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus ini adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa, saudara? Dan kita perlu tahu, Yesus sebagai gembala agung kita. Kalau sudah berbicara tentang masalah domba, selalu ada dalam kawanan. Domba itu tidak bisa berdiri. Dia meliar seperti kayak kambing gitu, saudara. Liar kemana-mana. Tidak. Domba ini selalu berbicara ada satu kawanan yang memimpin domba itu, itulah gembala. Ada satu kawanan domba. Maka di situ selalu ada gembala yang mengurus mereka. Saya perlu sampaikan kepada saudara, kita ini orang Kristen, orang percaya adalah domba-dombanya Yesus. Dia adalah gembala kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu pelihara hidup saudara dan saya. Dia selalu pagari hidup saudara dan saya. Ingat, Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik, dia menunjukkan kasihnya. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia tunjukkan pengorbanannya di atas kayu salib. Bahwa dia adalah gembala yang baik dan sangat peduli bagi domba-dombanya. Dan Alkitab berkata, satu domba tidak boleh ada yang terhilang. Hari ini saya mengajak kita semua. Inilah dasar bahwa Yesus itu adalah gembala kita, gembala yang baik. Melalui Yesus sebagai gembala yang baik, kita menempatkan, maka kehidupan kita tidak akan pernah kekurangan. Kehidupan kita tidak akan pernah dikalahkan oleh kuasa apapun iblis dan perbuatan di dunia ini. Kehidupan kita akan terus selalu naik, bukan turun. Apa yang kau tabur untuk kemuliaan nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Lumbung-lumbung saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang kita harus imani. Saya selalu mengingatkan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terus menabur, terus menabur. Kata menabur ini bukan minta-minta saudara. Memang itu perintah dari firman. Dalam Kisah Para Rasul berkata, berbahagialah setiap orang yang memberi daripada menerima. Karena hidup dalam Yesus tidak ada kuasa kalau kau hanya menerima. Kau juga harus menabur. Kau juga harus memberi. Agar ada otoritas kuasa firman Tuhan selalu memenuhi hidup saudara. Dan setiap permohonan doamu Tuhan akan nyatakan kuasanya untuk menjadi berkat bagi kehidupan saudara. Ini berbicara tentang pengangkatan orang Kristen. Berbicara tentang pengangkatan orang Kristen, ini juga ditandai tentang Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik bukan berbicara yang pintar, tapi dia menunjukkan suatu pengorbanan hidup dia untuk domba-dombanya. Dan domba-domba Yesus itulah saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ingat saudara, setiap domba pasti punya kawanan. Setiap domba tidak akan pernah bisa liar seperti kambing.
bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tidak, dia tidak akan dibiarkan seorang diri. Domba pasti memiliki suatu gembala yang mengurus hidup mereka. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, bersyukurlah dalam segala hal. Apapun setiap persoalan masalah Bapak Ibu yang mungkin hari ini kau hadapi, tempatkanlah selalu Yesus adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Agar hidup kita tetap terpelihara, hidup kita tidak pernah kekurangan, hidup kita selalu penuh otoritas, hidup kita tidak akan pernah dikalahkan oleh setan dan segala perbuatannya. Termasuk maut tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Hari ini saya mengajak kita semua, jangan tinggalkan Yesus. Dimanapun Anda berada, Anda bisa berdoa, Yesus adalah gembalaku yang baik. Dan aku tidak akan pernah kekurangan ketika engkau adalah menempatkan bahwa Yesus adalah gembala yang baik dalam hidupmu. Hari ini mari saudaraku, jangan tenggelam atas masalahmu. Jangan terlalu banyak mendengar apa perkataan orang. Datanglah kepada Yesus. Dia selalu menerima setiap domba-dombanya. Agar kita tidak menjadi domba-domba yang liar, yang tidak jelas kunjungan hidup kita. Masalah boleh silih berganti. Tapi ketika kau menempatkan iman percayamu kepada Yesus sebagai gembala yang baik, percayalah kau sebagai domba-dombanya Tuhan. Tidak akan pernah kau mengalami maut, celaka, dan kau tidak akan pernah dibiarkan. Satu domba di hadapan Tuhan sangat berharga dan tidak boleh itu hilang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terus kobarkan semangat kita. Api Roh Kudus tetap menaungi kehidupan kita. Akhir zaman ini jangan gampang putus asa. Jangan engkau tenggelam atas kesedihan. Tapi kau harus bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari atas kesedihan. Supaya apa? Supaya kita sebagai domba-domba Tuhan Yesus, kita tetap selalu diajar. Kita tetap selalu ditegur. Kita tetap selalu terpelihara. Tempatkanlah Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup saudara. Agar kita sebagai domba-dombanya tetap terarah, teratur. Dan hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Jadi inilah sebagai dasar kenapa pentingnya pengangkatan orang Kristen ini saudara. Yang pertama adalah ini ditunjukkan, ya, dibuktikan tentang Yesus naik ke surga. Jadi kenaikan Yesus ke surga ini mengingatkan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus ketika dia naik ke surga, ini juga mengingatkan kita pasti akan terangkat ke surga. Artinya apapun keberadaan saudara, ketika kita mati dalam Tuhan, Tuhan akan membangkitkan kita. Terjadi satu rapture, pengangkatan bagi orang-orang percaya. Ingat, berjaga-jagalah. Tuhan sudah dekat. Jangan lagi saudara tunda-tunda tentang pertobatan dalam hidup saudara. Saya percaya apa yang kau dapat, yang kau miliki di dunia, kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan engkau pendam, jangan engkau tanam, engkau tidak menabur, engkau tidak melakukan satu perbuatan firman. Karena Alkitab berkata, kalau engkau banyak untuk menabur, kau juga akan banyak untuk menuai. Itu semua tergantung iman kita. Hari ini saya mengajak kita semua. Berbicara tentang orang Kristen, ini berbicara ditandai kasih Kristus. Dia naik ke surga. Nanti kita akan memperingati tentang ibadah kenaikan Yesus ke surga pada hari yang ke-40. Ini juga mengingatkan bagi kita, kau bisa berkata, aku tetap mencintai Yesus. Aku tidak akan meninggalkan Yesus. Ingat, pengangkatan naiknya Yesus ke surga, ini mengingatkan kita juga akan terangkat ke surga. Dalam posisi apapun, walaupun kita sudah mati dalam Tuhan, Tuhan akan membangkitkan lebih dulu orang-orang yang mati dalam Tuhan. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa tidak semua orang mati ketika Yesus datang. Yang kedua, berbicara tentang pengangkatan orang Kristen, ini yang paling penting. Tempatkanlah Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kalau Yesus sebagai gembala yang baik, percayalah ketika nanti rumah kita sudah jadi, dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu konsisten. Kalau kau menempatkan di gembala yang baik, dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia tidak akan membiarkan kita sebagai domba-domba yang liar, seperti kambing-kambing yang liar. Tapi dia menempatkan kita adalah sebagai kawanan domba yang terpelihara, yang terpagari, yang tidak akan pernah kemana-mana. Yang jelas tujuannya hanya aku mencintai Yesus. Tempatkanlah Yesus sebagai gembala yang baik. Saya percaya tentang pengangkatan orang Kristen ini akan menjadi suatu berkat bagi kita semua. Terus maju dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus.
tetap kita menempatkan iman percaya kita hanya kepada Yesus sebagai berkat rohani kita. Dialah gembala yang baik bagi kehidupan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus melalui sabda firman-Mu. Biarlah firman ini terus berakar bertumbuh. Menjadi suatu garam terang, tuntunan dalam hidup kami. Biarlah pengangkatan orang Kristen ini mengingatkan tentang kenaikan-Mu ke surga. Pengangkatan orang Kristen ini kami menempatkan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dua hal ini yang paling terpenting tentang kami sebagai orang percaya. Ketika kami hidup dalam Yesus, mati dalam Yesus, kami percaya Tuhan akan mengangkat kami. Ketika kami menempatkan Yesus sungguh-sungguh sebagai gembala yang baik, Yesus telah naik ke surga. Kami percaya Kau naik ke surga. Kau telah mempersiapkan untuk membekali kami kuasa, itulah Roh Kudus yang sebagai penolong penghibur agar setiap kami hidup dalam Yesus. Ada kuasa dalam hidup kami. Tidak dikalahkan oleh setan dan segala perbuatannya. Tidak dikalahkan oleh kuasa dunia ini. Kami berdoa melalui Roh Kudus inilah yang menuntun kami untuk ketika nanti ketika nanti Engkau jemput, kami tetap menempatkan Yesus adalah juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, oh, ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, oh, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.